Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai peluang, distribusi normal, dan penaksiran rata-rata. Kita mulai dengan kejadian ya. Kejadian atau peristiwa adalah proses terjadinya sesuatu, baik disengaja, eksperimentasi, atau adanya perlakuan, ataupun tidak. Sebuah kejadian dapat pasti terjadi disebut kepastian diberi simbol 1, misalnya makhluk hidup pasti akan mati. Kejadian yang lain mungkin terjadi disebutnya peluang. Peluang itu diberi simbol 0, lebih kecil dari P, peluang lebih kecil dari 1. Contohnya mungkin hari ini hujan, bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Lalu yang ketiga, mustahil terjadi, disebut kemustahilan. Diberi simbol 0. Contohnya, mustahil matahari terbit dari barat. Ya, kecuali kiamat itu ya. Yang ketiga, dua buah kejadian A dan B dapat saling asing, dapat juga bebas, dapat juga inklusif. Dua kejadian dapat saling asing ataupun eksklusif atau komplementer apabila kejadian yang satu, yaitu kejadian A, meniadakan kejadian yang lain atau kejadian B. Dan sebaliknya, jika kejadian A dan B itu komplementer, dituliskannya seperti ini ya. Jadi B itu adalah komplementernya A. Notasinya itu A, kemudian ada garis di atasnya. Pernyataannya A atau B. Contoh kejadian munculnya gambar dan angka pada sebuah mata uang yang ditos. Jika muncul gambar, tidak muncul angka. Jadi kalau kita lempar mata uang atau kita tos mata uang itu kemungkinannya kalau tidak gambar ya angka, tapi tidak dua-duanya gitu. Jadi A atau B. Lalu yang kedua bebas. Dua kejadian yang saling bebas. Apabila kejadian yang satu, A, tidak mempengaruhi timbulnya kejadian yang lain. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi timbulnya kejadian B. Dan sebaliknya. Pernyataannya itu adalah A dan B. Contohnya dua mata uang yang ditos. Kalau tadi kan satu mata uang yang ditos, ini ada dua mata uang yang ditos. Kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama dengan munculnya angka pada mata uang kedua yang ditos itu tidak saling berhubungan, jadi bebas. Inklusif, apabila kejadian yang satu atau kejadian A memuat atau mengandung kejadian yang B dan sebaliknya. Pernyataannya adalah A dan atau B. Contohnya satu set kartu bridge, ada angka, ada gambar. Kejadian pengambilan sebuah kartu as, angka, atau skop gambar dari satu set kartu bridge. Ternyata as dan atau skop. Kalau kita punya satu set kartu, kemudian kita ambil dan kita dapati misalnya dapat kartu as. Pengambilan yang berikutnya itu akan berpengaruh akibat diambilnya satu kartu itu. Jadi pengambilan berikutnya tidak akan terambil lagi kan kartu asnya tadi karena kan sudah diambil. Jadi kita akan mengambil sisanya. Gitu. Jadi pengambilan satu kartu itu mempengaruhi kejadian berikutnya. Peluang. Peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul atau observe dengan banyaknya kejadian atau semua yang mungkin muncul atau expected. Contohnya, peluang munculnya hati pada pengambilan sebuah kartu dari satu set kartu bridge. Peluang munculnya hati itu ada 13 di satu set kartu bridge itu ya. Kartu bridge-nya ada 52. Kartu bridge itu yang ini ya. Peluang munculnya hati itu N-nya 13, satu set kartunya itu 52. Jadi peluangnya adalah 13/52, jadi seperempat ya. Nilai peluang untuk kemunculan sebuah kejadian adalah 0 lebih kecil atau sama dengan P, lebih kecil atau sama dengan 1. 0 itu untuk kemustahilan dan 1 untuk kepastian. Contoh peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1 di antara 6. Kan dadu tuh ada 6 sisi, ada 6 mata. Jadi peluang munculnya mata 1 itu adalah 1 dari 6 kemungkinan. Kalau kita lempar dadu, kemungkinannya kan kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 1/6.
Peluang munculnya mata dadu 2 juga sama, 1/6 juga. Notasi peluang untuk sebuah kejadian terambilnya sebuah as dari satu set kartu bridge. Kartu as itu di kartu bridge itu ada 4. Totalnya kan, total kartu ada 52. Jadi peluangnya adalah 4/52. Peluang terjadinya dua buah kejadian A dan B yang eksklusif, kita tuliskan P, A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi kalau atau itu tandanya tambah ya. Contoh, A kejadian munculnya gambar dan B kejadian munculnya angka pada mata uang yang ditos. Peluang munculnya gambar atau angka. Ya, jadi PA ditambah PB. Peluang munculnya gambar itu setengah. Peluang munculnya angka itu setengah juga. Jadi setengah ditambah setengah, jadi 1. Lalu bebas. Peluang terjadinya kejadian A dan B yang bebas ya, yang saling bebas. P, A, dan B. Sama dengan PA dikali PB. Tandanya dikali ya, kalau tadi kan ditambah, ini dikali. Dua mata uang ditos. A itu adalah kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama, dan B kejadian munculnya angka pada mata uang kedua yang ditos. PA dan B-nya berarti sama dengan PA, peluang munculnya gambar, dikali dengan PB, peluang munculnya angka. Tapi ini saling bebas ini. PA itu di mata uang yang pertama atau di logam yang pertama gitu, mata uang logam yang pertama. B-nya itu di mata uang yang kedua atau di logam uang yang kedua. Jadi ada 2 koin ya, koin 1 dan koin 2. Yang pertama, pada mata uang pertama yang ini munculnya gambar, peluangnya berapa? Setengah kan? Kemudian PB itu di mata uang kedua, munculnya angka, setengah. Jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi kalau ada 2 mata uang, terus kita lemparkan ya, kalau di sini ditos gitu, kemungkinan munculnya yang satu adalah gambar dan yang satu lagi adalah angka, itu adalah 1/4. Kemungkinan yang lain apa? Kemungkinan yang lain dua-duanya gambar. Kemungkinan yang lain lagi dua-duanya angka. Yang ketiga, kejadian yang inklusif. PA dan atau B ya. Rumusnya PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. Contoh, A kejadian terambilnya gambar hati dan B adalah kejadian terambilnya as, kartu as, dari satu set kartu bridge. PA dan atau B-nya itu sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. PA-nya itu adalah terambilnya gambar hati. Terambilnya gambar hati kan tadi ada 13. Tadi kita udah bikin ya, mana 13 ya? Ini ya. Peluang munculnya hati kan 13/52. Oke, 13/52. Kemudian peluang kartu as, tadi kita udah cari juga di atas, itu 4/52. Ya, 4/52 dikurang 13/52 dikali 4/52 sama dengan 16/52 atau disederhanakan lagi 4/13 ya. Yang kelima, harapan atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. EX, ekspektasi X sama dengan peluang X dikali dengan N. Contoh, harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang yang ditos 10 kali. Peluangnya itu kan setengah. Munculnya gambar pada mata uang itu kan untuk 1 kali kejadian, itu kan dia setengah ya. Kemudian ini ada 10 kali percobaan, kita kalikan dengan 10, jadi 5 Kak. Harapan munculnya mata dadu 6 pada sebuah dadu yang dilempar 12 kali. Nah, peluang munculnya mata dadu 6 itu kan 1/6. 1/6 dikali dilemparnya 12 kali, kali 12. Sama dengan 12/6. 12/6 itu 2, jadi 2 kali ya. Oke, selanjutnya distribusi peluang. Yang pertama ada 1 mata uang ditos. Ada 2 pangkat 1 kejadian yang mungkin, yaitu angka A atau gambar. Jadi A itu angka, G-nya gambar.
peluang munculnya 0 atau 1 gambar adalah setengah. Kalau kita lempar atau kita tos mata uang logam itu, kemungkinan munculnya tuh angka atau gambar. Jadi kemungkinan munculnya 0 gambar itu sama dengan munculnya angka. 0 gambar. Nah, ini sama dengan setengah, ya kan? Kemungkinan munculnya gambar juga sama, setengah gitu. Jadi setengah, di mana setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Ini yang disebut dengan distribusi peluang. Pembilangnya 2 angka, yaitu 1 dan 1. Yang ini nih, 1 dan 1 pembilangnya. Penyebutnya adalah 2 pangkat 1. Ini untuk 1 mata uang. Oke, kita lihat nanti ada contoh di bawahnya ya. Kita bisa bikinin tabel, jadi untuk kejadian 0 gambar, itu dia setengah, kejadian 1 gambar itu juga setengah, dijumlah jadi 1. Yang kedua, 2 mata uang ditos. Berarti ada 4 kejadian yang mungkin. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. 2-nya ini sebenarnya dari sini, 2 mata uang. Kalau tadi kan 1 mata uang, makanya pangkat 1. Kalau yang ini 2 mata uang, makanya pangkat 2. Ada 4 kejadian yang mungkin kalau kita tos 2 mata uang, yaitu angka-angka yang muncul, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, peluang munculnya 0, 1, 2 gambar adalah untuk 0 gambar. 0 gambar itu berarti yang ini ya, peluangnya. Kan nggak ada gambarnya sama sekali. Ini kan ada, ini ada, ini ada, ini nggak ada. Ini berarti 1 per totalnya ada 4, 1/4. Lalu yang kedua, munculnya 1 gambar. 1 gambar itu berarti yang ini. 1, 2. Ya, jadi 2 dibagi dengan banyak yang ini ada 4. 2/4. Lalu yang ketiga, 2 gambar. 2 gambar berarti yang ini ya. 1. 1/4. Nah, ini kalau kita jumlahin, itu jumlahnya 1. Disebut distribusi peluang. Pembilangnya ada 3, jadi ada 1, 2, dan 1. Penyebutnya 2 pangkat 2. Oke, kita bikin tabelnya. Jadi, kalau 0 itu 1/4, kalau 1 2/4, kalau 2 1/4, jumlahnya 1. Lalu untuk 3 mata uang, ada 8 kejadian yang mungkin. 8 itu dari 2 pangkat 3. 3, 2 pangkat 3. Kejadiannya ada AAA, angka-angka-angka, angka-angka gambar, AGA, AAG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, sekarang peluang munculnya 0, 1, 2, 3 gambar. 0 dulu. Peluang munculnya 0 gambar, jadi sama sekali nggak ada gambarnya yang ini ya. Berarti ada 1. 1/8 totalnya, ini semua kan ada 8. Oke, 1/8. Terus yang ini 1 gambar tuh yang ini ya. 1, 2, 3. Ada 3. 3/8. Lalu yang 2 gambar. 2 gambar tuh berarti 1 AGG, 2, 3. 3/8. Lalu yang 3 gambar, itu yang ini. 1. 1/8 ya. Kalau dibikinin tabelnya jadi gini. 0, 1, 2, 3, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau dijumlah 1. Untuk 4 mata uang yang ditos, berarti ada 16. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Ini 4, 2 pangkat 4 kejadian. Peluang munculnya itu adalah jumlahnya 1. Kalau 5 mata uang yang ditos, jumlahnya 1. Distribusi peluang di atas termasuk distribusi binomium dengan variabel diskrit. Percobaan-percobaan pada distribusi binomium bersifat bebas dan probabilitas keberhasilan setiap ulangannya tetap sama. Untuk grafiknya, grafik distribusi peluang mata uang yang ditos itu terletak di atas sumbu mendatar, jumlah luasnya sama dengan 1. Kalau
N-nya cukup besar, maka grafik berupa kurva mulus yang simetris. Tidak semua distribusi peluang berupa kurva simetris, tergantung pada kejadian yang diamati. Ada yang landai ke kanan, ada yang landai ke kiri. Yang baru saja kita bahas itu, untuk binomium itu, dia itu simetris. Dan kalau N-nya cukup besar, dia akan mendekati kurva distribusi normal. Contoh kurvanya ya, yang tadi kita mulai dari yang pertama dulu ya. Untuk satu mata uang yang ditos tuh dia setengah-setengah, ini ya, ini setengah-setengah, gitu kita bikin, jadinya seperti ini. Lalu kalau dia datanya ada 3, 2 mata uang yang ditos, itu seperti ini, 1/4, 2/4, 1/4. Berikutnya, ini 3 ya, untuk 3 mata uang yang ditos. 1/8, 3/8, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8 yang ini. Kemudian untuk 4 mata uang, itu yang ini, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Lalu untuk 5 mata uang yang ini, 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32. Dan ini untuk 6 mata uang yang ditos ya, dan seterusnya. Ini kalau datanya banyak, kan dia akan jadi lebih mulus lagi gitu kurvanya. Garisnya jadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil lagi gitu ya. Dia akan mendekati kurva normal ya. Kurva normal itu yang seperti ini bentuknya nih. Jadi dia seperti genta yang dibalik